Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, dalam telusur sejarah dan pembuktian sejarah, Pop masih berada di tengah-tengah bekas Keraton Kartosuro, pusat pemerintahan, pusat daripada Imperium Mataram. Ini di latar belakang Pop adalah tembok Sri Manganti. Kita masih melihat ada lubang besar itu merupakan bukti sejarah betapa Keraton Kartosuro ini dulu warna penuh dengan pernik-pernik dinamika daripada perjalanan Keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro ini dibangun oleh beliau Sunan Amangkurat II atau Sunan Amangkurat Ampral. Dalam Serat Centini disebutkan ada Condro Sengkolo tentang pembangunan atau mulai ditempatinya Keraton Kartosuro oleh Amangkurat II. Condro Sengkolo itu adalah Lir Ngumboro Karsowani. Kalau itu dikonfirmasi dalam tahun Masehi bertepatan dengan 1680, Lir Ngumboro Karsowani. Itu dalam Serat Centini oleh beliau Sunan Amangkurat II. Berkaitan dengan Kartosuro, Ombo pernah ulas secara singkat di konten sebelumnya. Saat ini Ombo akan bercerita sampai nanti ke depan, beberapa hari ke depan, sesuai dengan janji Ombo, karena dalam sejarah Keraton Kartosuro banyak sekali cerita-cerita menarik yang perlu diungkapkan, yang ada korelasinya dengan Keraton Kartosuro ini. Dan kita tidak bisa lepas dari beliau Sunan Amangkurat II, pembangun Keraton Kartosuro ini. Kawan-kawan sekalian, Bob tidak akan membahas setback ke belakang karena sudah 2 kali Bob bahas dalam Amangkurat Agung dan seri Keraton Kartosuro. Singkatnya, kawan-kawan sekalian, setelah Sunan Amangkurat Agung Sedo di Tegal Arum dimakamkan, putra beliau yang dereke, yaitu waktu itu Sunan Amangkurat II, masih nama beliau adalah Raden Rahmat. Beliau bergelar Pangeran Anom karena calon pengganti raja. Ini beliau menobatkan dirinya sebagai penerus daripada Amangkurat Agung itu di pendopo Kadipaten Tegal. Waktu itu pendoponya bupati daripada Tegal adalah Tumenggung Martoloyo. Beliau seorang adipati yang setia taat kepada Mataram, Tumenggung Martoloyo. Beliau menobatkan dirinya sebagai raja ke-6 Mataram setelah Amangkurat Agung. Sementara itu, adik beliau dari lain ibu, yaitu Pangeran Puger atau Raden Derajat. Ini Pangeran Derajat itu sudah menobatkan diri sebagai Raja Mataram juga, dengan gelar Susuhunan Engalogo, berkedudukan di Pleret setelah Pangeran Puger itu mengusir Trunojoyo, atau setelah Pleret ditinggal Trunojoyo ke Pasuruan. Ke Kediri. Berarti saat itu ada dualisme raja. Ini Amangkurat II atau Raden Rahmat tadi itu sesuai dengan amanat ayahanda beliau mendapat minta dukungan VOC di Batavia. Beliau Pakubuwon Amangkurat II dikukuhkan, dinobatkan di atas kapal dalam perjalanan dari Semarang ke Jepara. Dan di Jepara itulah ditandatangani perjanjian Jepara. Kesepakatan antara Amangkurat II dengan VOC. Apa isinya? Ini sebagai bentuk kompensasi VOC mendukung, membantu Amangkurat II untuk mendirikan, untuk mengakui dan sekaligus mendukung Amangkurat II atau Raden Rahmat menjadi Raja Mataram. Di antara daripada perjanjian itu, Amangkurat harus membayar
kompensasi biaya perang untuk nanti menghadapi pembangkang-pembangkang dan musuh-musuh daripada Amangkurat II. Kemudian VOC juga mendapat kompensasi menguasai perdagangan wilayah pesisir utara, termasuk monopoli perdagangan candu, monopoli beras. Ini nanti yang akan membelenggu Mataram ke depan di era Amangkurat II. Singkatnya kawan-kawan sekalian, setelah beliau menobatkan diri menjadi Raja Mataram, Raden Rahmat ini raja yang tidak memiliki singgasana. Tahun 1677 sampai nanti 73, 3 tahun ke depan, dari tahun 1678, 79 sampai 1880, beliau disibukkan dengan PR besar. Yang pertama, berusaha untuk menggalang kembali wilayah-wilayah bekas Mataram yang melepaskan diri, kadipaten-kadipaten. Kemudian membasmi musuh-musuh yang menghancurkan Pleret. Yang pertama adalah mengejar Panembahan Romo. Panembahan Romo kemudian ketangkap dan dihukum mati di tahun 1779. Kemudian ini karena kelompok ulama, ada 2 kelompok ulama yang mendukung pemberontakan Pleret tahun 77, termasuk Panembahan Giri Kedaton. Beliau ke Kediri, di Gresik, dan dihancurkanlah Imperium Giri Kedaton oleh Amangkurat II. Setelah itu beliau menghancurkan kemudian pengikut-pengikut daripada Panembahan Romo, termasuk dari Terah Giring. Kemudian beliau akhirnya mengejar Trunojoyo yang saat itu telah menobatkan dirinya sebagai Panembahan Maduretno di Bangil, Pasuruan. Dikejar sama VOC, Trunojoyo ketangkap di Ngantang, ya kalau nggak salah, di Ngantang, di lereng bukit, di lereng Gunung Kelut. Trunojoyo ditangkap, diikat, dan dibunuh sendiri oleh Amangkurat II dengan pusakanya beliau, yaitu Keris Balabar, Kiai Balabar kalau nggak salah, ya, dibunuh. Setelah itu, setelah semua musuh-musuh dapat ditumpas, kemudian Raden Rahmat atau Pakubuwono II memerintahkan untuk membuat sebuah keraton. Karena beliau tidak kembali ke Pleret dengan 2 alasan. Yang pertama, Pleret sudah tidak memiliki tuah lagi karena pernah diduduki musuh. Yang kedua, Pleret sudah dikuasai oleh adiknya sendiri, yaitu Pangeran Puger yang bergelar Susuhunan ing Ngalogo. Sehingga beliau memerintahkan mencari tempat untuk membangun sebuah keraton. Ada 3 tempat memberitakan. Yang pertama adalah di Tingkir, itu usulan daripada dari Mangun, ya. Kemudian ada lagi usulan ke Logender, ya. Logender itu di lereng Gunung Merapi. Kemudian usulan lagi yang ketiga yang diusulkan oleh Tumenggung Wurawan, yaitu di Alas Wonokerto. Ini dulu adalah Alas Wonokerto. Alas Wonokerto yang dibabat, dan ini adalah sesuai dengan wangsik Sasmito Gaib dari kakek Raden Rahmat atau Amangkurat II, yaitu Pangeran Pekik, ketika Pangeran Pekik berziarah ke makam Hadiwijoyo. Sasmito Gaibnya kelak cucu dari Pangeran Pekik akan menjadi raja. Lah, ini kita menyangkut ke biografi beliau Raden Rahmat. Raden Rahmat ini adalah putra daripada Amangkurat Agung. Amangkurat Agung adalah putra dari Sultan Agung. Sultan Agung dari istri Ratu Batang. Sultan Agung menikah dengan Ratu Batang. Ratu Batang adalah putra dari Adipati Batang, yaitu Uposonto, Tumenggung Uposonto, melahirkan Raden Saidin, bergelar Amangkurat Agung. Amangkurat Agung ini kemudian menikah dengan putri Pangeran Pekik dari Surabaya. Pangeran Pekik ini suami dari Ratu Wandansari. Ratu Wandansari itu adalah adik kandung Sultan Agung.
Jadi beliau adalah putra-putri dari Dyah Banowati atau Kanjeng Ratu Hati. Kanjeng Ratu Hati adalah atau Dyah Banowati putri Pangeran Benowo. Pangeran Benowo punya putri Dyah Banowati, kemudian kawin dengan Susunan Anyokrowati, melahirkan yang sulung itu adalah Sultan Agung atau Raden Mas Jatmiko. Adiknya adalah Putri Wandansari. Putri Wandansari menikah dengan Pangeran Pekik, melahirkan putra sulung yaitu Raden Ayu Pambayun. Raden Ayu Pambayun ini kawin dengan putranya Sultan Agung yaitu Raden Mas Rahmat, Saidin, melahirkan Raden Mas Rahmat. Jadi Raden Mas Rahmat ini cucu daripada Pangeran Pekik, yang nanti Pangeran Pekik ini dihukum oleh Sultan Sunan Amangkurat pertama atau Agung berkaitan dengan tragedi Rorohoyi. Tragedi Rorohoyi ini adalah putri dari Surabaya yang disimpan oleh Amangkurat I, namun diperistri oleh Raden Mas Rahmat dengan dukungan Pangeran Pekik. Pangeran Pekik dihukum karena itu. Kemudian Rorohoyi sendiri kemudian dibunuh oleh Amangkurat atau Raden Rahmat atas perintah ultimatum daripada Amangkurat I. Jadi beliau adalah putra Amangkurat Agung dari ibu putrinya Pangeran Pekik. Jadi beliau adalah cucu Pangeran Pekik, cucu Sultan Agung. Ini Raden Mas Rahmat. Singkatnya kawan-kawan sekalian, beliau setelah menumpas seluruh musuh-musuh Mataram yang memberontak di Pleret, ada satu lagi ganjalan. Kalau semua musuh-musuhnya itu dibasmi oleh Amangkurat II, namun berbeda dengan adik kandungnya. Begitu sayangnya Raden Rahmat atau Amangkurat II kepada adiknya, yaitu Pangeran Puger atau Pangeran Derajat, Raden Derajat, yang telah menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram dengan gelar Susunan Ing Angaloko yang berada di Pleret. Berulang kali Raden Rahmat membujuk adiknya untuk bergabung bersama-sama membangun Mataram dari puing-puing kehancuran dulu. Karena setelah duduk jumeneng di Kartosuro ini, dalam pidato politiknya, Amangkurat II atau Amangkurat Ampral ini menyampaikan ada tekad untuk mengembalikan kejayaan Mataram, maka dia mengharapkan seluruh putra Mataram bersatu kembali untuk membangun Mataram. Salah satunya adalah adiknya. Adiknya dibujuk berkali-kali. Namun Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat tadi belum mau karena ada simpang siur bahwa dia adalah anak Belanda atau macam-macam. Sehingga terjadi pertempuran tahun 81 sampai 82 ya. Terjadi rekonsiliasi nanti. Beliau akhirnya sadar ketika dia di Medan Laga, banyak sekali rakyat Mataram yang kena korban dalam perang saudara ini, namun belum perang suksesi. Ini Pangeran Raden Mas Derajat dengan penuh kebesaran jiwa. Karena dua-duanya ini sama-sama memegang dasar yang kuat. Pangeran Puger merasa sebagai pewaris daripada Mataram karena dia mendapat perintah dari ayahandanya untuk mengusir Trunojoyo dengan dibekali pusaka Mataram, yaitu tombak Kiai Pleret dan Kiai Mahesa Nular, diberikan oleh Amangkurat Agung di desa Aji Barang di Banyumas. Dia siap. Sementara Raden Rahmat sendiri dan alasan derek romonya untuk meneruskan pelariannya hingga meninggal di Tegal Arum. Dan beliau membuat semacam legitimasi bahwa Raden Mas Rahmat mendapat legitimasi untuk meneruskan ini karena bermimpi mendapatkan bulan. Mendapat Sasmito untuk sama-sama sebagai, dan beliau adalah Pangeran Anom adalah putra mahkota. Duanya sama-sama berpegang pada itu, sehingga pada suatu saat dalam pertempuran Pangeran Puger berhadapan dengan Raden Mas Rahmat, kakak kandungnya itu, lain ibu, meletakkan senjata, dia berbalik. Saat itulah Pangeran atau Amangkurat II
merasa tersentuh hatinya dengan kebesaran adiknya, yaitu Pangeran Puger. Pangeran Puger, hingga ada timbul penyesalan yang luar biasa. Ternyata rakyat Mataram masih banyak yang setia dengan leluhur-leluhurnya. Disebutkan dalam dapat mangir juga penyesalan daripada Amangkurat II. Kenapa harus minta pertolongan VOC untuk mendapatkan kekuasaan ini? Akhirnya, singkatnya, terjadi rekonsiliasi. Pangeran Puger menghormati kakaknya dan mengakui kedaulatan Amangkurat II. Beliau dan keluarganya diboyong dari Pleret ke Kartosuro mendapat daerah Kapugeran. Pangeran Puger itu, Pangeran Puger, dan bersama-sama membangun Kartosuro ini. Semenjak semua permasalahan dan situasi politik Mataram Kartosuro sudah stabil, saat itulah terbesit tekad dari Amangkurat II untuk bebas atau membebaskan diri dari jerat VOC. Dan ini dibuktikan oleh beliau, Amangkurat II. Amangkurat II didukung oleh Pangeran Puger atau adiknya tadi itu, dan didukung oleh Patih Kartosuro yang anti Belanda. Siapa dia? Itulah Patih Nerangkusumo. Ini Patih Nerangkusumo ini betul-betul menjaga kewibawaan Mataram sampai beliau Patih Nerangkusumo itu pernah membuat sebuah deklarasi bahwa Kartosuro bebas dari pengaruh company VOC. Ini yang membuat geger. Dan yang kedua, Patih Nerangkusumo melindungi pelarian atau buronan VOC, yaitu Untung Suropati. Untung Suropati mendapat dukungan dari beliau, Pangeran Sunan Amangkurat II dan Patih Nerangkusumo. Mulai berani, timbul keberanian daripada Amangkurat untuk melepaskan jerat. Banyak sekali hutang-hutang. Ada kurang lebih 2 juta gulden yang harus dibayar oleh Amangkurat kepada company VOC atas biaya perang dengan Trunojoyo, membasmi musuh-musuhnya termasuk dengan Panembahan Romo, termasuk kompensasi monopoli perdagangan di pesisir utara Jawa. Lambat laun, sikap membangkangnya Amangkurat dicium oleh Belanda. Sehingga nanti suatu saat puncak daripada keberanian Amangkurat II ini saat melindungi Untung Suropati dan VOC mengirimkan pasukannya di bawah Kapten Tek untuk menangkap Untung Suropati, namun Kapten Tek berhasil dibunuh oleh Untung Suropati di depan tembok Keraton Kartosuro ini. Untung Suropati kemudian mendapat perlindungan dan diperintahkan untuk mencari daerah untuk mendirikan kadipaten baru, yaitu di daerah Bangil Pasuruan. Untung Suropati. Nanti Untung Suropati ini berbalik. Untung Suropati nanti berbalik dan Patih Nerangkusumo juga berbalik mendukung Untung Suropati. Mempengaruhi kadipaten-kadipaten ex Mataram. Puncaknya nanti sampai ke Madiun. Sampai ketika Untung Suropati mau menguasai Madiun, barulah kemudian timbul lagi Sunan Amangkurat II Gamang datang lagi ke VOC untuk minta bantuan lagi. Namun hinaan dari VOC ini yang membuat hingga VOC bersedia membantu dengan berbagai hinaan dulu. Hinaannya luar biasa, menganggap Amangkurat tidak tahu diri atau apapun, tidak beradab. Dan di samping untuk mengembalikan utang-utang yang dulu, diwajibkan pula membayar biaya perang lagi. Ini yang menambah jerat Pakubono Amangkurat II, karena harus membayar di total semuanya ada 4,5 juta gulden. Mau nggak mau harus ditalangi lagi. Karena untuk menyelamatkan Kartosuro, karena saat itu Amangkurat II dihadapkan pada satu pemberontakan Untung Suropati dan perseteruan antara adiknya, yaitu Pangeran Puger, dengan putra mahkota Raden Mas Sutikno. Nanti akan bergelar dengan Amangkurat III atau Sunan Kencet, karena ada disabilitas di tumit
Amangkurat III. Ini karena perebutan kekuasaan nanti. Sehingga beliau akhirnya meninggal dunia. Ini beliau meninggal dunia di Kraton Kartosuro ini setelah memerintahkan selama 25 tahun bertahta di Kartosuro ini. Salah satu amanat daripada Sunan Amangkurat II kepada putranya untuk menghormati sesepuh-sesepuh daripada Mataram. Salah satunya adalah Pangeran Puger, kemudian Pangeran Balitar. Namun nanti kenyataannya kembali berbeda apa yang diharapkan oleh Amangkurat II atas Amangkurat III. Dilanjutkan dengan nanti perseteruan antara Pangeran Puger sepeninggal Amangkurat II, ada perselisihan antara Pangeran Puger dengan putra dari Amangkurat II yaitu Amangkurat III atau Sunan Kencet tadi itu. Karena Sunan Kencet ini termasuk menantu dari Pangeran Puger. Dua putri Pangeran Puger diperistri oleh Raden Mas Sutikna ini. Namun diceraikan semua. Nah, ini puncak daripada konflik itu. Kemudian Pangeran Puger lari ke Semarang minta dukungan VOC untuk dinobatkan menjadi Raja Mataram. Dia bergelar Pakubuwono pertama. Inilah mulai suksesi perang Jawa pertama antara Pakubuwono I dengan Amangkurat III. Sehingga terusir nanti Amangkurat ketiga dan dibuang ke Ceylon di Sri Lanka dan terakhir dibuang di Tanjung Harapan. Itu mulai babak baru pemerintahan Pakubuwono pertama. Dan nanti akan bahas pemerintahan Pakubuwono pertama yaitu Pangeran Puger. Dan ini ada kaitannya dengan perjanjian pemanah Ki Ageng Pemanah dengan Ki Ageng Giring tentang Pakubuwono pertama. Itu kawan-kawan sekalian. Di awal-awal dari sejarah kita harus lihat dari perspektif mana kita. Khususnya terkait Pangeran Raden Rahmat atau Amangkurat II. Di awal-awal beliau butuh dukungan, butuh legitimasi, dan minta dukungan kepada VOC. Namun di tengah-tengah perjalanannya timbul penyesalan dan ingin mengembalikan, ingin lepas dari jerat itu. Intinya segala macam ditempuh untuk mendapat legitimasi. Tidak hanya Amangkurat kedua yang minta dukungan VOC. Banyak sejarah yang mencatat karena butuh dukungan, mencari dukungan pihak lain untuk menghancurkan sendiri musuh-musuhnya. Ingat, saat itu belum ada Indonesia. Kata Indonesia belum ada. Ini sama persis antara perseteruan Raja Buni, yaitu Arupalaka, dengan Raja Goa Hasanuddin. Hasanuddin menyerang Goa, Buni. Buni minta dukungan Belanda, Arupalaka. Kemudian menyerang Hasanuddin. Karena ini menyangkut hegemoni dan harga diri suku Bugis. Ini sama. Namun dalam perjalanan nanti akan timbul penyesalan. Ternyata memang penjajah VOC itu sudah tahu persis bahwa bangsa Indonesia atau suku Jawa harus dipecah-pecah. Karena itulah sumber kekuatannya. Oleh karena itu walaupun bagaimana beliau Amangkurat II termasuk penerus daripada leluhur-leluhur tanah Jawa ini. Dengan segala kemampuannya, walaupun harus minta dukungan dengan asing, namun untuk mengembalikan kejayaan. Dan di tempat ini, di Kraton Kartosuro ini, terjadi rekonsiliasi saudara kandung, lain ibu. Karena ada jiwa besar untuk mengalah, yaitu sang adik pada kakak. Di tempat ini, di Kraton Kartosuro ini, rekonsiliasi itu diwarnai dengan jamuan sate Ponorogo. Dua-duanya, baik Raden Mas Rahmat maupun Raden Mas Derajat, pencinta sate Ponorogo. Dan di Kartosuro ini mereka makan sate Ponorogo dan berjanji untuk membangun kebesaran Mataram di antara puing-puing kehancuran Mataram di Pleret. Namun perjalanan seperti apa nanti akan bahas lagi, karena ingin membahas tentang beliau Pakubuwono pertama, kemudian perang suksesi Jawa I, Jawa II, suksesi Jawa III. Masih akan berlanjut. Walaupun berusia 63 tahun, Kraton Kartosuro ini, namun banyak sekali dinamika. Di situ banyak tertumpah juga darah, sampai geger pecinan. Pakubuwono lari ke Ponorogo. Itulah kawan-kawan sekalian,
Sekali lagi kawan-kawan sekalian, apa yang Om Bob sampaikan, ceritakan ini hanya sekelumit sekali. Hanya pengantar, hanya stimulan. Karena banyak sekali harus diceritakan dan tidak memungkinkan kalau Om Bob tidak secara detail. Banyak sekali literatur-literatur yang kawan-kawan bisa baca dan pelajari. Kalau kawan-kawan sekalian ingin mengetahui tentang sepak terjang beliau, Sunan Amangkurat kedua atau sejarah Keraton Kartosuro, bisa membaca banyak sekali buku. Ada babat Keraton Mataram, ada buku terburunya Kapten Tek karya E.J. de Graaf, ada Indonesia Baru kaca Riklet. Kalau mungkin kawan-kawan sekalian kesulitan mendapatkan literatur tentang babat Mangir atau Serat Sentini, sudah banyak sekali terjemahnya. Atau di konten-konten yang tersedia di YouTube maupun di Google. Itulah kawan-kawan sekalian, pentingnya kita belajar sejarah. Dengan sejarah, sekali lagi kita bisa beriktibar, membandingkan apa sejarah masa lalu, untuk kita berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Karena sejarah itu ada korelasinya erat dengan konsepsi orang Jawa tentang Cokro Manggilingan. Sejarah berdimensi masa lalu, namun berimbas kepada masa kini dan masa yang akan datang. Karena hakikat Cokro Manggilingan adalah roda berputar. Semua akan berputar sesuai dengan siklus kehidupan. Orang yang mau belajar sejarah, kalau dulu istilahnya bisa menerapkan triwikromo, menjadi bijak dalam melangkah. Ini kawan-kawan sekalian, dengan mempelajari sejarah kita dan membuktikan keberadaan sejarah, betapa pelaku-pelaku sejarah juga manusia, dan sifat manusia atau pelaku sejarah tidak bisa lepas dari sifat-sifat kodrati manusia. Tinggal kita yang mempelajari sejarah bisa arif apa tidak, bagaimana kita menyikapi sejarah itu sendiri. Kalau kita mau belajar sejarah, insya Allah kita akan lebih baik menghindari keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan kita bisa menerangkan lagi, bisa mengambil hikmah dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Patih Terangkusuma misalkan, atau siapapun yang dapat dijadikan suri teladan untuk kita semuanya. Itu saya kira kawan-kawan sekalian yang dapat Om Bob paparkan. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang salah. Tadi Om Bob juga tadi menyebutkan dimaksud adalah Serat Sentini sebetulnya adalah babat Mangir tentang Condro Sengkolo berdirinya Keraton Kartosuro ini. Tadi Om Bob kalau nggak salah menyebut Serat Sentini, tapi yang betul adalah babat Mangir tentang Condro Sengkolo. Kemudian ada lagi Trunojoyo lari tidak dimanggil, yang lari dimanggil itu adalah Untung Suropati. Karena Om Bob kadang itu tanpa editing langsung ngomong apa adanya seperti ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah. Trunojoyo itu lari di daerah Kediri, kemudian dikejar oleh pasukan Amangkurat kedua dan lari ke daerah Ngantang ya, Antang di lereng bukit, di lereng Gunung Kelut. Ya, kawan-kawan sekalian mohon maaf apabila ada yang salah dalam menyampaikannya. Om Bob mohon maaf. Sekali lagi, mari kita bersama-sama arif untuk mempelajari sejarah dan mengambil hikmah dari setiap momen sejarah itu sendiri. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.